Shalom, ada yang tanya lagi sama saya. Kita baca yuk. Shalom bang, saya ingin kasih tahu pendapat saya. Jujur, saya nggak peduli apa itu oneness, atau Tritunggal, atau Jesus only, atau bahkan Kristen progresif. Karena yang terpenting, saya percaya pada Kristus. Dasarnya adalah penjahat di sebelah Yesus waktu dia disalib, dia tetap masuk surga tanpa tahu apa itu doktrin-doktrin itu semua. Bagaimana menurut Abang? Kita sharing yuk. Sebelum saya berbicara tentang doktrin, saya akan memberikan pemahaman bagi kamu tentang cara berpikir mengenai keselamatan yang diterima oleh penjahat yang ada di samping Yesus itu. Baru saya akan berbicara mengenai doktrin. Bisa mungkin di part 2-nya. Oke, jika kita melihat Alkitab, kita perlu mengetahuinya secara menyeluruh atau secara komprehensif. Dan pandangan yang kamu sampaikan ini perlu berhati-hati kamu sampaikan kepada setiap orang yang mendengarkan. Nah, dalam kasus penjahat ini, kita bisa lihat ini dalam situasi yang darurat. Dan Allah menggunakan hak prerogatifnya saat itu. Namun, perlu kamu ingat bahwa hak prerogatif Allah itu tidak sembarangan Allah memberikannya. Sebab apa? Mari kita bedah dan kita cari tahu kenapa Allah bisa memberikan hak prerogatifnya ini kepada penjahat tersebut. Kita baca dalam Lukas 23 ayat yang ke-40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Perhatikan, jadi ada satu penjahat di sebelah Yesus yang memberikan tegurannya kepada penjahat yang lain, di mana dalam ayat yang ke-39 penjahat yang lain itu sedang mencobai atau bahkan menghujat Yesus. Mari kita baca di ayat yang ke-39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Jadi lihat ya, ada seorang penjahat yang sedang mencobai Yesus, sedang memberikan hujatannya, dan ada satu orang penjahat lagi yang sedang menegur kepada penjahat tersebut. Nah, tetapi yang menarik dalam ayat yang ke-40 ini, dia berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah?" Pertanyaan saya, dua orang ini jelas-jelas dicatat sebagai penjahat. Artinya, dua orang ini sudah dikategorikan dia melakukan kejahatan. Nah, bagaimana bisa seorang yang belum pernah melihat Yesus atau belum pernah mendengar suara Yesus, bahkan selama hidupnya dia melakukan kejahatan, dapat berkata di akhir hidupnya, "Tidakkah engkau takut kepada Allah?" di mana dia belum tahu siapa itu Yesus. Sekarang kita buka lagi ayat yang ke-41-nya. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Perhatikan, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Perhatikan, orang ini belum pernah melihat Yesus. Mungkin belum pernah mendengar suara Yesus. Bagaimana mungkin dia bisa berkata, orang ini tidak pernah berbuat salah? Sekali lagi, penjahat mana yang belajar Alkitab? Dan bagaimana caranya dia bisa berkata seperti itu? Kalau melihat Yesus saja atau mendengar Yesus saja belum pernah. Artinya dia mendapat pengilhaman daripada Roh Kudus itu. Coba kita buka dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Kita baca di bagian akhirnya ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dikatakan tidak ada seorang pun dapat mengaku siapa Yesus selain oleh Roh Kudus. Nah, hal ini mirip seperti sewaktu Simon ditanya sama Yesus. Saat itu Yesus berkata, "Menurut kamu, Simon, siapakah aku ini?" Lalu Simon menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Perhatikan jawaban Yesus. Kita baca dalam Matius 16 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga."
Jadi Simon mendapat pengilhaman dari Bapa di surga, sehingga dia dapat mengetahui siapa Yesus itu sebenarnya dan bisa berkata-kata seperti itu. Nah, hal ini juga mirip dengan penjahat itu. Makanya dia bisa berkata kepada penjahat lainnya, "Tidak takutkah engkau terhadap Allah?" Sebab dia tidak melakukan kesalahan. Sekarang kita lanjut ke ayat 42. Lalu ia berkata, ia ini siapa? Penjahat itu. "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Perhatikan, dari mana seorang penjahat yang tidak pernah melihat Yesus, tidak pernah mendengar suara Yesus, dapat berkata, "Engkau datang sebagai Raja." Selain daripada Roh Kudus itu sendiri yang memberikan pengertian itu. Seperti yang kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga tadi. Nah, jadi kalau begitu kita tinggal nunggu akhir ajal aja, baru habis itu ngaku Yesus sebagai Tuhan. Selamat deh kita. Oke, sekarang saya kasih perumpamaan. Misalnya saya, orang berdosa, lagi punya uang banyak terus liburan. Liburannya pengen terjun payung di 20.000 kaki misalnya. Lalu saya terjun. Pada saat saya terjun, saya gunakan parasut saya. Ternyata parasut itu tidak terbuka sama sekali. Baik parasut utama maupun parasut cadangan. Lalu di saat itu saya tahu bahwa saya akan mati. Pertanyaan saya, karena orang itu takut mati dan takut masuk neraka, apa yang orang itu lakukan? Biasanya orang itu akan bilang begini, "Ampuni saya Tuhan, saya salah, saya najis, saya minta ampun, saya serahkan nyawa saya ke dalam tangan-Mu." Begitu kan? Sekarang kita lihat di ayat ke-41, apa yang penjahat ini katakan. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Beda nggak dengan orang yang takut akan kematian sama orang yang mengakui dirinya penuh dengan kesalahan? Dari sini dapat terlihat ketulusannya dia dalam pertobatan. Sehingga hak prerogatifnya Allah yang kita bicarakan di awal video tadi tidak sembarangan Allah berikan, ada dasarnya. Dan dia bisa mendapatkan hak itu karena pengakuannya terhadap Allah dan pengertiannya tentang siapa Yesus itu. Lalu kapan dia bisa mendapatkan pengertian itu? Adalah ketika dia menunjukkan sikap hormatnya kepada Allah, yang bisa kita lihat dalam ayat yang ke-40. "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah?" Nah, saat dia menunjukkan sikap hormatnya kepada Allah, maka pewahyuan itu muncul kepada dirinya dan dia dapat mengakui bahwa Yesus adalah Raja itu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan mengapa penjahat tersebut diberikan keselamatan oleh Yesus Kristus. Jadi jangan sembarangan ambil ayat Alkitab 1-2 ayat lalu dijadikan dasar tentang kehidupan keselamatan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.